Kebetulan saya bukan mahasiswa, belum. Nama saya Muhammad Denis Anggoro, dipanggil Danis. Saya dari SMA Negeri 1 Kalasan. Pertama-tama, bener Pak Anies, mic-nya bergetar. Lalu, hal yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fakta bahwa pendidikan itu butuh waktu yang sangat lama? Tadi Pak Anies bilang sekitar 15 tahun, itu menjadi salah satu faktor di mana pemerintah sekarang itu berlaku seperti ini, kebijakannya yang dilakukan seperti ini. Jadi apakah itu adalah menurut Pak Anies, oh ini hasil dari pendidikan 15-20 tahun lalu yang mungkin belum memadai, begitu Pak Anies? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis, kamu kelas berapa? Kelas 11? Wah. Ayo, kelas 11, ini kelas 11. Di sini. Denis, kamu duduk sini. Kamu duduk depan sini. Teman-teman, hebat ini. Di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Ya kan? Ayo, duduk sini Denis. Nanti kita foto berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Salam. Perkenalkan, nama saya Arif, saya mahasiswa kedokteran. Saya ingin bertanya Pak Anies terkait tadi pembangunan infrastruktur pendidikan Pak Anies. Jadi saya percaya bahwa untuk menumbuhkan suatu negara itu kan pendidikan perlu dijadikan titik utamanya pembangunannya. Tetapi juga untuk membangun infrastruktur kita juga perlu SDM yang baik. Jadi contoh tadi di pendidikan di dalam keluarga. Keluarga itu harus bisa mendidik anaknya itu untuk menjadi SDM yang baik. Tapi bagaimana cara kita mempersiapkan keluarganya, orang tuanya itu juga sebagai SDM yang mampu untuk menciptakan infrastruktur tersebut. Apalagi di tengah negara di mana pendidikan itu dijadikan prioritas sekunder. Oke. Gitu. Jadi seperti apa? Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Ya, berikutnya tadi mana satu? Enggak, yang tadi sudah ngacung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Abah, perkenalkan nama saya Imami, saya mahasiswa. Namanya siapa? Imami. 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 Saya dari ilmu keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Oke. Programnya apa? Ilmu keperawatan. Oke. Ya. Saya memakai baju gelap untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini. Pada acara Desak Anies Yogyakarta tahun lalu, saya pernah menuliskan surat yang saya berikan langsung kepada Bapak. Saya tidak tahu Bapak masih ingat atau tidak. Isi suratnya seperti ini. Jika Bapak terpilih menjadi presiden, saya mohon sekali untuk Bapak bisa menghapus pembulian yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia. Namun untuk sekarang saya cukup bingung mengapa BPP pendidikan masuk ke prioritas pendukung dan juga BPP makanan bergizi gratis masuk prioritas utama. Menurut Pak Anies, apakah dengan soft infrastruktur tadi itu bisa mengatasi masalah sosial? Menurut saya, masalah pembulian ini masih disepelekan di mata masyarakat. Ya, oke. Menurut Bapak Anies, apakah soft infrastruktur ini bisa mengatasi masalah sosial tersebut karena dapat menghambat karakter dan juga menurunkan kepercayaan diri para siswa? Terima kasih Pak Anies. Ya, siap. Cek. Oke. Sebelah Yang sini tadi Pak. mau tanya di mana? Sebelah sini Pak. Oh ya. Selamat malam Pak Anies, perkenalkan nama saya Ara Adisti. Jadi Pak, siapa? Ara Adisti Pak. Ana Adisti. Ara. Oh ya. Ara. Pak, bercanda. Oh, Oke. Jadi gini Pak, saya nih sebenarnya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa setiap dari kita tuh bisa menjadi lentera sendiri di dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bersama teman saya, itu kita punya semacam inisiasi bagaimana anak-anak yang kami pernah punya privilege untuk belajar lebih, tapi yang di luar sana belum pernah. Jadi sehingga kami membuka sebuah bimbel di mana orang-orang bisa bayar seikhlasnya dan apa yang kami dapatkan ini bisa kami kembalikan ke masyarakat, misalnya kelas gratis ataupun coaching gratis. Tapi ternyata dalam perjalanan karir kami di dunia PSUIS pendidikan ini, ternyata tidak semuanya tuh berjalan mulus. Apakah tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan yang terjadi di lapangan? Apakah karena ini mungkin bisa beri masukan Pak, bagaimana cara orang-orang yang punya semangat seperti kami untuk bisa tetap menjadi lentera dalam area pendidikan dengan cara kami sendiri, meski mungkin situasi di lapangan tidak memungkinkan gitu ya. Apakah memang kami tergerus oleh ekspektasi kami yang terlalu tinggi kah, ataupun apa ada niat yang tidak Jadi seimbang? intinya gitu? Anda tidak dibantu gitu? Tidak
tidak terjawab ekspektasi kami. Tidak terjawab ekspektasi kami. Ya. Apakah memang niatnya kami yang salah? Jadi apa yang kami harapkan tidak terbantu gitu. Harapannya apa? Harapannya tuh semua orang bisa merasakan privilege pendidikan yang PSUBIS ataupun bisa belajar seperti orang-orang yang tidak bisa belajar, tapi dalam praktiknya banyak yang tidak mau ikutan dan banyak yang ketika ikutan menyepelekan seperti itu, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, tadi atau satu saja, oke baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Tadi ada satu lagi yang perempuan, ayo. Yang pakai kitab tadi. Saya pikir pakai kitab itu di sini. Bukan kitab juga sih, buku tulis, tapi hitungannya benar juga sih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anies Baswedan. Nama saya Anindya Almira Nariswari. Saya dari Magister Ilmu Hubungan Internasional. Saya langsung tembak pertanyaan saja ya. Menyamakan ritme keberlanjutan dan keberlangsungan pendidikan di tengah halangan dan dipersempitnya anggaran pendidikan. Kita nggak usah sugarcoating bill efisiensi ya, dipersempit anggaran pendidikan di wilayah pendidikan, terutama kalau kita bicara tentang pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Ini kan bukan perkara yang mudah, mari kita akui. Tapi apakah yang dapat kita lakukan secara independen sebagai bentuk inisiatif, improvisasi, dan bentuk kritik dan alarm bagi pemerintah dari rakyat untuk segera berbenah? Karena kan presiden ini sudah dipilih, kebijakan sudah turun, dan kita sudah tahu outcome-nya seperti apa. Tapi setidaknya kekuatan kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita kan bisa bergerak secara independen ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kritik dan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah? Setidaknya menurut Bapak. Lalu yang kedua mau satu aja. Enggak, ini bukan, ini satu lagi, ini cuma rekomendasi buku buat Bapak karena saya tahu Bapak suka baca. Sesamat kutu buku memberikan rekomendasi kutu buku boleh nggak Pak? Okay. Buat teman-teman juga yang mau rasa-rasa ngekritik pemerintah, ternyata ada loh kritikan pemerintah untuk rasa-rasa efisiensi pendidikan, anggaran pendidikan dan sebagainya. Ada Ship of Fools, Stultifera Navis, karya William Henry Ireland. Atau kalau mau yang lebih masuknya lagi pakai bahasa Latin, punya Sebastian Brand. Sekian itu saja, terima kasih. Namanya sekali lagi siapa Mbak? Anindya Almira Nariswari. Anindya. Oke, makasih. Kelihatannya baru dari sini, dari situ. Dari sini ada nggak nih? Oke, Anda boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan kami sayangi, Abah Anies. Saya ingin bertanya tentang, tadi Abah juga sempat nyenggol investasi dan pendidikan. Ya, apakah MBKM yang dicetuskan oleh pemerintah yang sekarang ini salah satu bentuk investasi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini? Karena tadi Abah juga bilang, investasi pendidikan itu nggak sebentar ya Abah. Dan apakah MBKM ini, makan bergizi gratis ini salah satu investasi? Maaf ya teman-teman, grogi nih. MBG ya, maaf ya. MBG ini salah satu investasi pendidikan yang terbaik untuk yang sekarang ini. Menurut saya ini tidak ya. Namanya siapa? Nama saya Upi dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Upi ya. Iya itu jangan dianggap enteng loh, pegang mikrofon itu bergetar loh. Tapi itu jadi pengalaman, betul nggak Upi ya? Iya. Berikutnya dari sekitar sini nih. Oke, Anda tuh yang pakai rompi, ya. Boleh maju ke depan. Jadi teman-teman, makasih ya manggilnya Abah. Kalau manggilnya Paman saya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebetulan saya bukan mahasiswa, belum. Nama saya Muhammad Danis Anggoro, dipanggil Danis. Saya dari SMA Negeri 1 Kalasan. Pertama-tama, bener Pak Anies, mic-nya bergetar. Lalu, hal yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fakta bahwa pendidikan itu butuh waktu yang sangat lama, tadi Pak Anies bilang sekitar 15 tahun, itu menjadi salah satu faktor di mana pemerintah sekarang itu berlaku seperti ini, kebijakannya yang dilakukan seperti ini. Jadi apakah itu adalah menurut Pak Anies, oh ini hasil dari pendidikan 15-20 tahun lalu yang mungkin belum memadai, begitu Pak Anies? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Denis, kamu kelas berapa? Kelas 11. Wah. Ayo, kelas 11, ini kelas 11. Di sini. Ini. Kamu duduk sini. Kamu duduk depan sini. Teman-teman, hebat ini. Di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Ya kan? Ayo, duduk sini Denis. Nanti kita foto berdua ya. Ya. Ya, teman-teman sekalian, ini udah banyak nih pertanyaan ini. Bung Arif, bagaimana mempersiapkan keluarga yang nanti siap mendidik ya, kira-kira begitu. Ini dari Fakultas Kedokteran. Ya, Anda cari jodoh yang tepat. Anda cari istri yang mau sama-sama mendidik. Jadi pilihlah pasangan yang memiliki kesadaran soal pendidikan. Karena kalau pasangan pendidikan, maka di dalam rumah itu akan ada fokus soal pendidikan. Dan pendidikan ini kunci. Ibu di rumah itu penting sekali. Ibu kemudian, jadi Bung Arif ya, Bung Arif, Anda walaupun punya visi macam-macam, tapi kalau di rumah tidak ada pasangan yang bisa mengeksekusi, itu sangat berat. Jadi mumpung di kampus, Anda mulailah. Ini nasihat serius ini. Mulailah untuk mencari pasangan yang kira-kira peduli dengan pendidikan. Kalau Anda sekarang tidak memasukkan faktor kepedulian pada pendidikan, nanti sesudah menikah Anda harus mendidik pasangan Anda. PR tersendiri itu, ya. Sesudah itu, teman-teman, banyak sekali buku soal ini. Banyak sekali buku tentang pendidikan orang tua. Pengalaman pribadi saja saya ini bersyukur karena tumbuh besar dengan orang tua yang peduli pendidikan. Sehingga saya mendapatkan rangsangan pendidikan itu mulainya di rumah. Dan efeknya terasa seumur hidup. Jadi kalau tadi Denis cerita, ini yang ngambil kebijakan soal pengurangan anggaran pendidikan, apa mereka salah pendidikan? Mereka tuh sekolahnya juga sama kira-kira sama kami. Saya ini produk kurikulum domestik 100%. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, kurikulum Indonesia total. Jadi pikiran ini adalah hasil dari kurikulum Indonesia 100%. Nah, tapi mulainya di mana? Di rumah. Nah, oke, kemudian kedua, Imami. Pak Anies jika terpilih hapuskan pembulian. Yang terpilih yang lain, Mas. Iya. Tapi saya ingat pesan dia. Pembulian ini adalah masalah serius. Tapi seringkali pembulian itu dikerjakan pendekatannya dua ekstrim. Kalau Imami pasti memperhatikan. Ekstrim pertama, dia dianggap sebagai persoalan kriminal sehingga diserahkan ke polisi. Ini satu ekstrim. Ekstrim yang kedua, dia didiamkan dan diharapkan selesai dengan sendirinya. Ya? Ini dua ekstrim nih. Sudah saatnya pembulian dianggap sebagai masalah dalam pendidikan. Sekarang pertanyaan sederhana, di dinas pendidikan ada tidak yang ngurusin pembulian? Ada. Kurikulum ada, ekstrakurikuler ada. Di dalam sekolah ada tidak yang bertanggung jawab untuk urusan pembulian? Nah, harusnya ada. Itu semua ada peraturannya. Permendikbud nomornya nomor 80 sekian tahun 2016 ditandatangani oleh Mendikbud namanya Anies Baswedan. Boleh dong saya cerita. Itu ada membentuk gugus tugas pencegahan kekerasan dalam sekolah. Di tiap sekolah dibentuk gugus tugas. Lalu diumumkan di papan siapa nama-nama orang-orang gugus tugasnya. Nomor teleponnya ada. Sehingga kalau ada pembulian, korbannya pun tahu kemana harus lapor. Dan ingat-ingat, korban pembulian itu dua. Yang menjadi sasaran pembulian dan pelaku pembulian. Dua-duanya adalah korban yang harus mendapatkan treatment intervensi. Nah, jadi saya setuju sekali, ini persoalan penting yang terlewatkan. Mudah-mudahan jadi perhatian. Bila nanti ada kegiatan lagi, insya Allah nanti dimasukkan ya dalam agenda. Dan Bung Imami terima kasih sudah memperhatikan ini. Yang di sini pernah nggak ada jadi korban pembulian? Nah, gimana rasanya? Sakit gitu. Iya, sakit. Oke, Ana, soal tidak dapat ekspektasi. Jangan pernah berhenti. Kita punya harapan atas yang dikerjakan negara, diharapkan dengan lembaga lain, itu biarkan harapan itu ada. Tapi jangan sikap mereka mempengaruhi ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan. Dan begini, saya sering pesankan pada teman-teman, kami membuat namanya Gerakan Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok tanah air. Itu kalau guru-guru mau berangkat, saya selalu pesankan begini, bila nanti sudah berada di pelosok tanah air, dan ada orang di sana yang bilang kepada Anda, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, sudah mau datang jadi guru di desa kami,
padahal pemerintah belum kirim guru, maka saya bilang jawabannya harus sama. Saya datang mewakili negara, saya datang mewakili pemerintah. Di ujung sana, di tempat yang miskin fasilitas, tidak usah menjelekkan siapapun. Nanti kalau sudah balik ke Jakarta, baru kritik itu pemerintah. Baru bilang sama pemerintah, ini masalah Pak, di sana nggak ada guru, nggak ada perhatian. Di depan pemerintah ngomong begitu. Tapi di depan rakyat bilang, saya datang mewakili negara. Padahal bukan dikirim negara juga. Tapi menunjukkan apa? Nih, saya ambil tanggung jawab. Nah, saya berharap teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan, jangan pernah putus harapan. Walaupun harapan belum terpenuhi. Insya Allah kemajuan di bidang pendidikan bisa dikerjakan lewat gerakan-gerakan di luar itu. Anindya, apa yang bisa dikerjakan? Banyak sekali kegiatan yang bisa dikerjakan. Jadi justru saya merasa peluang untuk melakukan terobosan. Teman-teman, inspirasi untuk membuat kegiatan itu dari mulai tadi cerita bimbel sampai bikin pendidikan di sekitar kampung, luar biasa banyak. Jadi menurut saya ruang itu terbuka luas. Bahkan Anda bisa ngobrol dengan AI untuk sampaikan, saya berada di wilayah ini, penduduknya sekian, pendidikannya sekian, ajak debat AI itu. AI jangan dianggap sebagai semua yang dikatakan benar, tapi Anda jadikan itu sebagai sparring partner. Anda bertanya, Anda sanggah. Karena Anda akan ketemu partner dengan ceritakan kondisi yang sedang Anda mau kerjakan. Gitu ya, teman-teman. Lalu Upi, anak Abah. Soal MBG. Sebaiknya saya jangan komentar ya soal ini. Kan udah jelas pemenangnya siapa kan. Jadi yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar. Nah, cuman pendidikan itu bukan soal makan. Betul tidak? Ya. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat. Karena isi pendidikannya justru penting. Dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus bahwa memajukan pendidikan bukan sekedar soal kesehatan dan gizi anak, tapi soal proses belajar mengajar di kelas. Nah, ini kemudian Dennis yang SMA tadi. Saya dulu pernah merasakan seperti Dennis. Saya SMA-nya SMA 2. Seringkali kalau di Gajah Mada ada seminar, saya absen ikut seminar, ikut diskusi di Wisma Kagama. Dan di seminar diskusi itu nggak seperti ceramah taraweh. Kalau ceramah taraweh malam, nggak ada ceramah taraweh siang. Efeknya apa? Dia datang nggak pakai seragam. Dulu saya kalau ikut seminar pakai seragam karena pulang dari sekolah. Tapi saya merasakan proses pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ada banyak anak SMA yang ikut hadir seperti Dennis di tempat ini. Tadi pertanyaan soal apakah yang mengambil keputusan adalah produk pendidikan yang keliru. Sebenarnya bukan soal keliru dan tidak. Ini soal paradigma yang dipegang. Saya ingin garis bawahi teman-teman, bahwa ketika kita memikirkan kemajuan sebuah bangsa, maka kita memikirkan kemajuan manusianya. Nah, ini harus kita jadikan fokus, manusianya. Dan manusia itu artinya kesehatan dan pendidikan, dua itu. Karena itu kemudian kita harus alokasikan sumber daya yang cukup. Dan teman-teman, semua bangsa yang hebat adalah bangsa yang fokus pada investasi pendidikan. Nah, proses politik kita seringkali tidak memberikan reward kepada yang berpandangan begini. Karena seringkali kita menuntut segera ada hasil yang bisa difoto. Kalau segera hasil bisa difoto, ya memang kalah ini. Kalah. Karena itulah kita berharap mudah-mudahan makin banyak pemilih kritis, makin banyak pemilih yang rasional, yang membandingkan isinya. Karena kalau tidak, kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, saya yakin teman-teman di sini melihat pemilu juga dengan sikap yang kritis, pilpres dengan yang kritis. Jadi bersiap-siap untuk yang berikutnya.